Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalida Paditya dari kelas 12 IPA 1. Sini saya akan mempresentasikan tentang PRRI Permesta. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI adalah gerakan pertentangan antara pemerintah RI dan daerah. Gerakan ini muncul pada tahun 1950 di Sumatera. PRRI muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat pada saat itu. Perlawanan PRRI dan upaya penumpasannya diyakini menimbulkan korban jiwa hingga puluhan ribu jiwa. Latar belakang terjadinya PRRI. Pasca kemerdekaan, kondisi pemerintahan belum stabil. Kesejahteraan dan pembangunan di awal kemerdekaan masih sangat sulit. Kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya memicu sentimen bahwa daerah dianaktirikan. Sentimen ini kemudian melahirkan upaya-upaya revolusi di daerah. Pada Agustus dan September 1956, beberapa tokoh dari Sumatera Tengah mengadakan rapat dan pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu dilanjutkan dengan reuni 612 perwira aktif dan pensiunan divisi Banteng pada 20-25 November 1956 di Padang. Divisi 9 Banteng adalah Komando Militer Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang dibentuk pada masa Perang Kemerdekaan, itu pada tahun 1945 sampai 1950, dengan wilayah Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Dalam reuni itu, muncul aspirasi otonomi untuk memajukan daerah. Disetujui dengan pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 dan Teritorium 1 yang berkedudukan di Padang. Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Muljoharjo. Dalihnya gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Letkol Ahmad Hussein mengklaim Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI terbentuk sejak 15 Februari 1958. PRRI mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah pusat. Yang pertama, dibubarkannya Kabinet Juanda Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Yang kedua, membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya akan dilaksanakan. Yang ketiga, Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Tuntutan lain yang juga diajukan oleh PRRI yaitu terkait dengan masalah otonomi daerah dan perimbangan ekonomi atau keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada para warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan, sehingga mereka menuntut agar pemerintah bisa bertindak lebih adil, khususnya pada pemerataan dana pembangunan di daerah. Anggota PRRI. Para anggota yang menjadi pelopor gerakan PRRI yakni Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Syarifudin Prawira Negara, Mr. Asad Temudo, Maludin Simbolon, Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Muhammad Syafi'i, JF Warow, Saladin Sarumpait, Mukhtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, dan yang terakhir ada Dahlan Jambek. Operasi militer. Semenjak adanya Gerakan Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia atau PRRI, pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera dituntaskan dengan gencatan senjata. Pemerintah pun melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Perang Republik Indonesia atau APRI untuk menumpas gerakan PRRI. Berikut adalah operasi yang pernah dilancarkan. Yang pertama, Operasi Tegas dengan sasaran Riau dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 yang dipimpin oleh Letkol Khairuddin Nasution. Yang kedua, Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel YNF Ahmad Yani dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958 dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Yang ketiga, Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol YNF Rukmito Hendra Ningrat terdiri dari
Operasi Sabta Marga 1 di Sulawesi Tengah dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Operasi Sabta Marga 2 di wilayah Gorontalo dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono. Yang ketiga, Operasi Sabta Marga 3 di Kepulauan Sangir, Taulut, dan Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda. Operasi Sabta Marga 4 di Manado dipimpin oleh Letkol Rukminto. Operasi Merdeka adalah gerakan operasi militer yang dilakukan untuk menumpas permesta di Sulawesi Utara atau Sulawesi Tengah. Dampak akibat adanya PRRI. Peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merupakan salah satu gerakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia. Dampak pergerakan tersebut terhadap pelaku adalah sebagai berikut. Jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 mengalami luka-luka, dan 8.072 orang menjadi tawanan. Keadaan perekonomian terganggu, muncul inflasi serta deflasi. Timbulnya kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan yang luas dengan aneka ragam masalah yang sering berbeda satu dengan yang lain. Timbulnya perpecahan hubungan persaudaraan. Yang terakhir ada kekurangan bahan makanan. Akibat dari kerusuhan yang berlangsung pada tahun 1958 sampai 1960 menyebabkan beberapa SMA, SMP, serta universitas juga turut ditutup. Salah satunya Universitas Andalas yang baru berjalan selama 2 tahun juga terpaksa ditutup sebab hampir semua dosen dan mahasiswanya ikut terlibat dalam PRRI. Mendekati penghujung tahun 1960, seluruh wilayah Sumatera Barat berhasil dikuasai oleh para tentara APRI. Para elemen sipil dan tentara diberi sebuah amnesti oleh pemerintah yang kemudian dituangkan ke dalam keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961 pada 22 Juni 1961. Namun, amnesti tersebut tak memberi dampak. Masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa yang masih hidup dalam tekanan selama bertahun-tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.